memutus silaturahim yang paling tajam. Ketika butuh pinjaman, datang seperti kilat. Tetapi ketika ditagih, hilang kayak buronan. Kalau kita menghutangi seseorang, tagih dia supaya dia selamat dunia dan akhirat. Di saat kita menagih hutang, bukan berarti kita tuh membenci dia, tapi sebaliknya kita sayang sama dia. Kenapa? Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini, kata Rasul. Jiwa seorang mukmin itu bergantung atau tergantung atas hutangnya, hatta yaqda anhu, sampai hutangnya itu dilunasi atau selesai. Karena begini, orang ketika punya hutang dan dia mati, hutangnya belum terlunasi, hutangnya belum terbayar olehnya atau bahkan oleh ahli warisnya, maka ia datang menemui Allah sebagai seorang pencuri. Saudaraku, ada amalan di mana mizan atau penimbangan amal tidak kuasa menimbang amalan tersebut, di mana amalan tersebut tidak terbatas pahalanya, tidak terbatas sifat dan keutamaannya. Amalan itu bukan sedekah, bukan haji, bukan menikah, bukan jariyah, bukan jihad, bukan sabar, bukan hijrah, bukan pula kalimat la ilaha illallah. Sungguh semua amalan yang disebutkan itu memiliki pahala yang besar. Namun amalan satu ini benar menakjubkan hingga mizan tak kuasa menimbangnya. Amalan itu berupa kalimat yang paling Allah sukai, yakni subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dengan segala pujiannya, maha suci Allah yang maha agung. Itulah sifat Allah yang tiada terbatas. Dan sebab itulah karena tiada batas mizan tak kuasa menimbangnya, maka amalkanlah kalimat tersebut. Di setiap harimu, kita wajib menyadari diri bahwa kita bukanlah orang yang dijamin masuk surga. Wajib membayarkan utang dari koceknya sendiri, karena itu utang orang tua, maka Anda tidak punya kewajiban membayar utang kecuali dalam irama bakti. Tetapi yang wajib Anda keluarkan adalah ini, yang harus pahami, wajib membayar utang dari harta peninggalan. Yang meninggal dikeluarkan dari harta tersebut, sehingga harta waris tidak boleh dibagi kecuali utangnya dibayar dulu. Ini ada ahli waris jahat itu, segera dibagi, utangnya numpuk. Naudzubillah, ini ahli waris neraka dia. Jadi kan ada 5 hal yang harus penuhi dulu sebelum dibagi waris. Utang kepada Allah, punya nazar, punya apa, utang kepada manusia, bayar zakatnya. Kalau sudah baca tokonya, sudah wajib bayar zakat, belum zakati meninggal dunia, keluarin zakat dulu sebelum diwaris. Wasiatnya, biara para jenazah, diantara membayar utang. Jadi membayar utang dari harta orang yang meninggal dunia sebelum diwaris, bukan tanggungan ahli waris. Saya hidup suka menunda utang, akan sempit hidupnya, karena dia zalim kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Zalim kepada orang zalim saja tidak benar, apalagi zalim pada orang baik. Maka peringatan kepada orang yang punya utang, kecuali memang tidak mampu. Kalau punya uang segera bayar, kalau tidak bayar dosa besar, apalagi ingin lari dari membayar hutang. Coba lihat saja, orang yang suka menunda bayar utang sementara dia punya uang, maka ketahuilah hidupnya akan sempit terus, nggak ada yang bisa menolong dia, karena hatinya yang rusak. Jangan menghutangi kerabat atau teman kamu, kecuali kamu sudah siap berkelahi dan bermusuhan dengan mereka. Karena tidak ada kepastian mereka akan komitmen dan jujur membayar uang kamu tepat waktu. Walau ada duit, lebih baik kasih seikhlasnya, 50.000, 100.000, atau 200.000, sesuai kemampuan kamu, seikhlas kamu memberi membantu mereka. Hati-hati, sinetron hutang piutang itu panjang loh episodenya. Bahkan sampai dibawa mati, sampai ke akhirat pun belum tamat loh sinetron hutang piutang ini. Bayar hutang jangan menunggu ditagih, karena mungkin yang menghutangkan sangat menghargaimu sehingga tidak enak untuk menagih.
Caramu membayar hutang adalah cerminan bagaimana rezekimu datang. Mempersulit hutang, maka rezekimu juga sulit datang. Siapa yang berhutang lantas berniat tidak mengembalikannya, maka Allah akan mempersulit hidupnya. Sampaikan video ini kepada mereka yang gak mau bayar hutang. Inilah yang kalian akan dapatkan ketika kalian gak mau bayar hutang. Yang pertama, ketika engkau punya hutang lalu meninggal belum membayar hutang tersebut, maka besok di akhirat amal kebaikanmu lah yang akan dijadikan alat untuk membayar hutang tersebut. Kalau sampai habis gimana? Ya udah jadi orang yang bangkrut. Yang kedua, siapapun yang berhutang, kalau dia berhutang niatnya udah nggak mau bayar, maka dia akan bertemu dengan Allah sebagai pencuri. Na'udzubillah. Yang ketiga, ini ngeri banget nih. Nabi pernah nggak mau mensolatkan orang yang masih ada hutang. Sampai hutang orang tersebut dibayarkan, baru Nabi mau mensolatkannya. Dan yang keempat, orang yang mati syahid itu dosanya semua diampuni oleh Allah, kecuali hutang. Hutang ini bukan perkara yang ringan, guys. Buat kamu yang nggak mau bayar hutang, coba dengerin video ini, semoga Allah berikan hidayah buat kamu. Share sebanyak-banyaknya konten ini, agar pahala jarahnya bisa mengalir ke kamu. Utang piutang, punya utang gak bayar sementara dia mampu, dosa gede. Dan memang modelnya begitu, kadang orang bayar utang tuh kurang ajar bener. Kalau udah ditagih tuh gak bayar, Masya Allah, padahal punya duit, na'udzubillah. Itu orang gak bisa kaya model begitu tuh. Hanya temponya saja, tunggu bakal nyungsep dia karena kurang ajar dia. Awas, hati-hati. Kalau anda merasa pernah ditolong oleh orang sementara anda mampu, segera anda bayar. Kalau anda masih ingin menggunakan uang tersebut, anda sampaikan, Pak Haji, uangnya sudah ada, mau saya kembalikan sekarang, boleh enggak saya pakai lagi? Ngomong dong, jangan diam-diam. Alasannya apa? Wah, dia Pak Haji kan kaya, duitnya sudah banyak, gak kira perlu.